Dalam pengakuan yang mengejutkan namun penuh strategi, Marc Marquez bongkar kesepakatan rahasia dengan Alex Marquez, kunci dominasi musim MotoGP 2025. Dalam pengakuan yang mengejutkan namun penuh strategi, Marc Marquez mengungkap bahwa dirinya dan sang adik, Alex Marquez, pernah membuat kesepakatan rahasia di awal musim MotoGP 2025. Sebuah perjanjian yang ternyata berperan penting dalam mengantar mereka menjadi duo dominan di kejuaraan dunia. Musim MotoGP 2025 memang akan selalu dikenang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Prix, dua bersaudara mengisi posisi pertama dan kedua klasemen akhir pembalap. Marc sebagai juara dunia dan Alex sebagai runner-up mencatat dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun di balik statistik itu, terdapat cerita strategi yang jarang tersorot media. Sebuah kesepakatan tak tertulis antara Marc dan Alex tentang bagaimana mereka akan bertarung di lintasan sambil menjaga hubungan kekeluargaan di luar balapan. Perjanjian itu lahir setelah dua balapan pertama di MotoGP 2025, yakni di Qatar dan Thailand. Marquez mengakui bahwa awal musim berjalan lebih rumit dari yang ia prediksi. Alex sempat lebih cepat sesaat, membuat Marc harus berpikir ulang tentang pendekatannya dalam duel di lintasan. Melansir wawancara yang ia berikan kepada media Spanyol, Marquez mengatakan ia mengajak Alex berbicara secara pribadi. Mereka akan bertarung habis-habisan di setiap balapan, tetapi setelah lomba selesai, mereka tetap bersaudara. Kami berjabat tangan dan setuju, ungkap Marquez. Kesepakatan rahasia itu bukan hanya formalitas. Ia membantu kedua bersaudara ini menavigasi persaingan yang tak biasa, bertarung secara kompetitif di lintasan tanpa mengorbankan harmonisasi di luar pedok. Dalam banyak kesempatan sepanjang musim, Marc dan Alex terlibat dalam duel ketat, salip-menyalip hingga lap akhir, tapi nyaris tidak ada tabrakan berbahaya yang memecah konsentrasi keduanya, sesuatu yang sangat jarang terjadi ketika dua rival besar bersaing ketat untuk gelar. Crash.net. Strategi ini sekaligus mencerminkan kedewasaan balap kedua pebalap. Marc yang berpengalaman dan telah meraih banyak gelar, kemungkinan besar adalah pihak yang memulai pembicaraan ini. Ia paham betul tekanan besar yang datang ketika berada di lintasan bersama keluarga sendiri. Alex di sisi lain bersikap profesional dan menerima pendakian itu sebagai bagian dari perjalanan kompetitifnya sendiri. Seorang analis MotoGP bahkan menyebut bahwa perjanjian semacam ini kunci penting dalam menghindarkan rivalitas saudara menjadi sesuatu yang destruktif. Alih-alih menjadi sumber konflik, hubungan Marc dan Alex justru menjadi contoh rivalitas sehat yang memberi warna baru bagi MotoGP 2025. Hasil dari kolaborasi tersirat ini terlihat nyata di statistik. Marc berhasil meraih gelar juara dunia MotoGP 2025, gelar ke-7 di kelas primer, dan keseluruhan ke-9 dalam karirnya. Sementara Alex finish sebagai runner-up dengan konsistensi luar biasa sepanjang musim. Musim itu juga menunjukkan bahwa baik Marc maupun Alex memiliki gaya balap yang berbeda, tetapi saling komplementer. Marc dikenal agresif dan instingtif, sementara Alex lebih terukur dan stabil. Kedua pendekatan ini justru menciptakan dinamika persaingan yang menarik, tanpa harus mengorbankan keselamatan dan hubungan pribadi mereka. Reaksi publik dan media terhadap pengakuan Marc ini beragam. Sebagian penggemar memuji kedewasaan kedua pebalap, sementara sebagian lain mengaku terkejut mengetahui bahwa strategi mental semacam itu benar-benar diterapkan di tingkat tertinggi balap dunia. Saya pikir ini menunjukkan bahwa balap bukan hanya soal kecepatan. Ini tentang bagaimana Anda mengelola rivalitas, hubungan, dan tekanan mental. Komentar salah satu jurnalis MotoGP internasional setelah mendengar pengakuan Marquez. Warisan dan masa depan. Pengakuan tentang kesepakatan rahasia ini juga memberi gambaran yang lebih luas tentang bagaimana Marc Marquez kini melihat balapan, bukan semata tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana persaingan bisa menjadi alat untuk mendorong diri sendiri dan orang lain menjadi lebih baik.
Kesepakatan antara Marc dan Alex justru menjadi cerita menarik dari musim MotoGP 2025. Ia juga membuka diskusi tentang cara baru mengelola rivalitas di olahraga profesional, terutama ketika ikatan keluarga berada di garis depan kompetisi elit. Juara dunia MotoGP musim 2025 itu kini menghadapi tekanan yang jauh lebih besar daripada sekedar mempertahankan gelar. Tekanan yang terbentang dari ambisi pribadi, tantangan rival baru, hingga ekspektasi luar biasa dari tim dan penggemar. Marquez baru-baru ini diwartakan tengah merasakan beban berat di pundaknya menjelang musim baru yang akan dimulai beberapa bulan ke depan. Ini bukan sekedar tekanan biasa, melainkan kombinasi dari target ambisius, kondisi fisik, dan perubahan peta persaingan yang membuat musim ini terasa lebih kompleks dibanding sebelumnya. Dari kemenangan gemilang ke tantangan baru, musim 2025 dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam karier Marquez. Ia meraih gelar dunia MotoGP pertamanya sejak 2019, sekaligus gelar ke-9 di ajang Grand Prix, dan menyamai rekor legenda seperti Valentino Rossi. Kemenangan itu bukan hanya prestasi luar biasa, tetapi juga momen emosional yang mempertegas Marquez sebagai salah satu pembalap terhebat di era modern. Namun begitu, tekanan yang ia rasakan kini tidak lagi datang dari masa lalu, melainkan dari apa yang harus ia pertahankan dan ulangi pada 2026. Marquez sendiri telah menyatakan bahwa tujuan utamanya pada musim 2026 adalah kembali bertarung untuk gelar juara dunia. Ia mengakui bahwa target ini akan menjadi tekanan yang nyata di pundaknya, terutama setelah pulih dari cedera yang sempat membuatnya absen di beberapa putaran akhir musim. Tujuan utama saya adalah untuk berjuang menjadi juara dunia. Ini harus menjadi tujuan utama, dan itu akan menjadi tekanan di bahu saya, ujar Marquez dalam sebuah pernyataan resmi. Cedera dan pemulihan, realitas yang mengintai. Sepanjang kariernya, Marquez sudah beberapa kali mengalami cedera besar. Namun cedera bahu yang ia alami di sirkuit Mandalika pada 2025 menjadi salah satu yang paling signifikan, karena terjadi di tengah musim yang sebenarnya positif dan penuh performa dominan. Cedera tersebut memaksanya menjalani operasi dan periode pemulihan panjang, memperkenalkan tantangan baru terkait kondisi fisik yang harus tetap prima untuk kompetisi sekelas MotoGP. Dalam wawancara pasca musim, ia sendiri mengakui bahwa pemulihan fisik adalah bagian penting dari persiapan musim baru. Masalah fisik seperti itu bukan hanya soal kesehatan tubuh semata, tetapi juga berdampak pada kesiapan mental, kepercayaan diri, dan bagaimana ia mengatur beban kerja selama musim berlangsung. Di MotoGP, kemampuan untuk tampil secara konsisten selama 20 seri balapan bukan hal yang mudah, apalagi setelah cedera serius. Persaingan ketat, musuh lama, dan ancaman baru. Tekanan yang dirasakan Marquez tidak hanya datang dari dirinya sendiri. Peta persaingan MotoGP 2026 diprediksi akan jauh lebih ketat daripada sebelumnya. Menurut Marquez, beberapa pabrikan lain seperti Aprilia, KTM, Yamaha, dan Honda menunjukkan tren positif dalam pengembangan motor mereka menjelang musim baru. Selama musim 2025, beberapa tim tersebut sudah mulai mendekat performanya dan siap memberi tekanan lebih besar. Aprilia khususnya dipandang sebagai ancaman serius, terutama dengan Marco Bezzecchi yang tampil sangat kompetitif di beberapa seri terakhir. Bahkan sang bos tim Aprilia menyatakan keyakinannya bahwa Bezzecchi mampu menantang dominasi Marquez. Pedro Acosta dan KTM juga diprediksi akan menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Sementara Honda, tim yang pernah menjadi rumah panjang Marquez, terus menunjukkan perkembangan. Yamaha pun meskipun sempat kurang konsisten, tetap punya potensi besar untuk kembali ke papan atas. Tekanan internal dan tantangan tim. Situasi internal tim juga menjadi bagian dari tekanan yang ia rasakan. Konsistensi performa rekan setim seperti Pecco Bagnaia menjadi faktor penting dalam dinamika tim Ducati Lenovo, di mana peran keduanya tidak hanya soal kecepatan pribadi, tetapi juga strategi tim secara keseluruhan.
Meskipun demikian, hubungan profesional ini juga memberi keuntungan, peluang berbagi data, pengalaman, serta pemahaman lebih dalam terhadap karakter motor Ducati. Disinilah ia harus menyeimbangkan dua hal, kolaborasi untuk hasil tim dan persaingan internal demi gelar pribadi. Harapan dan realita di musim baru. Marquez sendiri pernah menyatakan bahwa hasil luar biasa musim 2025 sulit sekali diulang secara identik. Ia menilai bahwa persaingan akan semakin ketat dan variabel yang mempengaruhi hasil seperti sprint race, ban, dan performa motor rival menjadikan MotoGP 2026 sebagai musim yang sangat berbeda. Walau demikian, ia tetap optimis. Pernyataan-pernyataan seperti semua itu mungkin menunjukkan bahwa ia tidak takut menghadapi persaingan baru dan siap terus beradaptasi.